Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pembelajar, berjumpa lagi di seri menelisik konsep audit. Kali ini kita akan belajar tentang tujuan audit atau audit objektif. Sebelum kita bahas lebih jauh, lebih mendalam tentang tujuan audit ini, ada tiga pertanyaan plus satu pertanyaan untuk pendalaman atau deepening terkait dengan konsep tujuan audit ini. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan tujuan audit itu? Pertanyaan kedua, apa sajakah faktor penentu dari tujuan audit? Pertanyaan ketiga, bagaimanakah perbandingan tujuan audit jika dilihat berdasarkan pada jenis audit? Dan keempat, pertanyaan yang terakhir merupakan pertanyaan pendalaman atau deepening terkait dengan konsepsi atas tujuan audit. Oke, mari kita bahas satu per satu atas pertanyaan ini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan tujuan audit itu? Kita sudah paham dan kita sudah yakin, pasti kita semuanya tahu bahwa setiap audit yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh auditor itu pasti memiliki suatu tujuan. Tidak ada proses audit yang dilakukan kemudian tidak memiliki satu tujuan tertentu. Dan tujuan audit itu nanti akan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh auditor. Auditor ketika ia melakukan suatu audit, maka pasti akan ada hasil yang ingin dicapai. Nah, itulah yang merupakan tujuan audit. Yang kedua, tujuan audit itu pasti merupakan suatu keluaran atau output yang akan dihasilkan dari suatu proses audit. Setiap audit yang dilaksanakan pasti akan menghasilkan suatu output yang ingin dicapai, output yang ingin dihasilkan, yaitu tujuan audit akan terrepresentasikan di situ. Yang ketiga, tujuan audit itu nanti pasti akan ada tercermin, terkandung di dalam LHA atau laporan hasil audit. Ini konsepsi dasar atas yang namanya tujuan audit. Pertanyaan kedua sekarang, apa sajakah faktor penentu dari tujuan audit itu? Kalau kita bertanya kepada masyarakat umum, maka kalau kita bertanya, apakah tujuan audit itu selalu pernyataan opini? Jawabannya kebanyakan akan menyatakan iya. Padahal jawaban yang tepat adalah tidak. Artinya, tidak semua audit yang dilakukan itu akan bertujuan dalam rangka untuk menyatakan pendapat atau opini. Pernyataan pendapat atau opini ini hanyalah satu tujuan audit atas audit laporan keuangan, yaitu audit laporan keuangan merupakan salah satu jenis audit saja. Jadi, kalau ada pertanyaan, apakah tujuan audit itu selalu nanti akan menyediakan suatu pendapat atau opini? Jawabannya adalah tidak. Nah, kalau jawabannya tidak, maka kalau begitu tujuan audit itu tergantung dari apa? Atau dengan kata lain pertanyaannya, apakah faktor yang menjadi penentu atau pembeda dari tujuan audit? Sehingga tujuan audit itu tidak selalu berupa pendapat atau opini. Jawabannya adalah bahwa tujuan audit itu akan tergantung dari jenis auditnya. Maksudnya, ketika auditnya itu bertujuan untuk menyatakan pendapat atau opini, maka itu jenis auditnya adalah audit atas laporan keuangan. Sementara itu, audit tidak hanya audit atas laporan keuangan saja. Ada jenis audit yang lainnya. Dan ketika berbeda jenis auditnya, maka nanti tujuan auditnya pun akan berbeda pula. Jadi ketika
auditnya itu beda jenisnya, maka tujuan auditnya itu pun akan berbeda pula. Lalu, kalau begitu, bagaimana sih perbandingan atas tujuan dari beberapa jenis audit itu? Ketika kita tadi sudah sampai kepada simpulan bahwa beda jenis audit, maka akan berlainan pula tujuan auditnya. Nah, kalau gitu, bagaimanakah perbandingan dari tujuan audit jika dilihat dari berdasarkan jenis-jenis auditnya itu? Oke, kita lihat. Kita tadi sudah sampai pada satu kesimpulan bahwa jenis audit itu akan tergantung kepada tujuan audit, atau tujuan audit itu nanti akan dipengaruhi oleh jenis auditnya. Kita lihat bahwa ada 3 jenis audit yang bersifat umum, yaitu audit laporan keuangan, audit kinerja, dan audit ketaatan. Kalau kita lihat tujuan audit laporan keuangan, maka kita akan menemukan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan itu dalam rangka untuk menyatakan satu pendapat. Pendapatnya itu merupakan simpulan atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Jadi, simpulan mengenai kewajaran atas penyajian laporan keuangan itu ada terrepresentasikan dalam suatu opini atau pendapat. Opini atau pendapat ada 4 macam. Ada opini wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak memberikan pendapat, dan tidak wajar. Nah, kalau kita berbicara opini atau pendapat, maka pasti jenis auditnya adalah audit laporan keuangan. Yang kedua, kalau kita lihat audit kinerja, maka di sini tidak akan ada tujuan auditor untuk menyatakan atau memberikan opini. Tidak ada. Yang ada adalah bahwa untuk audit kinerja, maka auditor akan menyimpulkan, akan memberikan simpulan atas efektivitas dan efisiensi dari suatu organisasi. Apakah proses bisnis organisasi itu sudah berjalan dengan efektif dan efisien? Ini yang ingin dituju dalam suatu audit kinerja. Sehingga dalam audit kinerja tidak ada yang namanya opini atau pendapat. Yang ketiga, jenis auditnya adalah audit ketaatan atau compliance audit. Ketika kita melihat atau menelisik lebih dalam tentang compliance audit ini, maka di akhir kegiatan auditnya, auditor akan menyatakan suatu simpulan mengenai ketaatan suatu organisasi atas regulasi yang sudah ditetapkan. Sehingga untuk audit ketaatan, tujuan auditnya adalah tentu dalam rangka untuk menyimpulkan apakah suatu organisasi itu sudah comply atau sudah taat dengan suatu regulasi tertentu. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa ketika jenis auditnya berbeda, maka ternyata tujuan audit yang hendak dicapai oleh auditor pun itu juga akan berlainan. Kemudian, untuk yang terakhirnya, kita akan lihat ada satu pertanyaan yang menarik sebagai deepening pendalaman atas diskusi kita pada kesempatan kali ini tentang tujuan audit. Pertanyaannya adalah, mengapa auditor harus terlebih dahulu menetapkan tujuan audit yang hendak direalisasikannya ketika ia melakukan suatu audit? Nah, pertanyaan ini penting untuk dijawab terkait dengan konsepsi mengenai tujuan audit. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.